yang namay tingay hura aya hidatana tamay ku hidatana bayay ka kaubay ka tamay ka adat kalali hirang menawro hirang menawayan itu. Inilah Kabupaten Mahakam Hulu, salah satu 10 dari kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal kaya akan seni budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak di bumi tanah Borneo. Menjadi tradisi warga Dayak Bahau umat Kelifa mewujudkan rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah di setiap tahunnya. Warga yang bermukiman di Sungai Pari, anak dari Sungai Mahakam di Kecamatan Longhubung, Kabupaten Mahakam Hulu ini punya cara tersendiri atas ungkapan rasa syukurnya kepada Dewi Padi yang bernama Dewi Hunai dari Kayangan. Ungkapan rasa syukur itu melalui pelaksanaan ritual adat lalipakan Hudo dalam pergelaran berlangsung sejak 25 Februari sampai dengan 2 Maret tahun 2020 ini, di mana ritual Hudo itu dilaksanakan siang dan malam selama 8 hari berturut-turut yang terpusat di rumah besar atau disebut Amin Aya Umat Telifa. Selain ungkapan syukur, pelaksanaan ritual adat ini juga sebagai sarana pelestarian budaya dan kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini oleh warga Dayak setempat melalui tetua keturunan pemegang lali Hudo bernama Donglung dan Silawang yang disebut sebagai dayung yang sangat dihormati oleh warga umat Telifa. Keesokan harinya, matahari senja mulai menyapa di timur sudut pendahuluan wilayah Kampung Mataliba. Di sanalah terlihat puluhan warga setempat yang terdiri dari para orang tua laki-laki, para wanita, hingga remaja putra, kaum milenial, bahkan bocah di atas rata-rata berusia 7 hingga 10 tahun berkumpul di sebuah lokasi di hulu kampung untuk mengenakan baju Hudo berdaun pisang. Setelah mengenakan baju Hudo dari daun pisang dan menggunakan topeng berbekal sebilah kayu sebesar lengan yang teraut rapi menjadi tongkat atau yang disebut dengan tegok, para penari Hudo itu bersusun rapi secara beriringan menuju Amin Aya untuk menari membentuk 2 lingkaran sambil menghentakkan kayu tegok di lantai sehingga suara itu menjadi media musik sebagai nada irama bagi para Hudo untuk menari bersama-sama. Sebelum ritual Hudo berlangsung, maka dilaksanakan ngaping huma atau ritual membersihkan kampung dari jenis pataka yang berbau sial. Setelah keesokan harinya, baru bisa dimulai dengan Hudo Suhdo yang hanya boleh ditampilkan bagi khusus kaum perempuan atau ibu-ibu. Kemudian dilanjutkan pada malam harinya dengan Hudo Apah yang berkostum dengan daun pisang.
dari Dewi Padi untuk memanggil semua kumpulan Hudo atau kawanan lali yang berada di Apau Tiau Bulan diutus dari negeri Kayangan untuk membawa berkah dalam ritual adat Hudo yang ditampilkan hingga hari terakhir ritual tersebut. Lembaga adat bidang ritual Hudo Markus Lias sedikit mengisahkan sejarah adanya ritual Hudo pesta panen padi umat Telifa itu. Ia menyebut Dewi Padi atau Dewi Hunai dahulunya adalah seorang putri cantik dari Kayangan yang turun membawa berkah bagi masyarakat di saat menjelang panen padi. Sebelum masa panen itu kita punya rencana ritual yaitu acara Hudo. Nah, sebelum acara Hudo ini kita mulai, maka ada pembersihan kampung dulu. Dengan disebut dengan kata lain ngaping rumah, itu pembersihan kampung, membuang sial semua apa yang ada dalam kampung ini kita bersihkan. Setelah itu hari pertama besoknya baru Hudo itu bisa ditampilkan. Yang ditampilkan pertama itu yaitu Hudo Suh Dok. Berarti itu yang melaksanakan itu para pemain Hudo-nya atau penarinya itu perempuan semua atau ibu-ibu. Nah, setelah malam harinya baru diadakan lagi yang namanya Hudo apa, yang kostumnya semuanya itu dari daun-daun pisang. Nah, Hudo malam yang pertama itulah utusan dari dewa untuk memanggil semua kawanan-kawanan Hudo atau kawanan lali yang berada di Apau Tiau Bulan atau ya boleh dikatakan dalam bahasa lain itu bagi agama itu surga. Nah, itulah yang diutus sehingga pada hari berikutnya, hari pertama, hari kedua dan seterusnya itu ya berdatanganlah Hudo-Hudo itu. Sedangkan Hudo pada siang hari itu mulai hari pertama dan hari sampai hari terakhir itu berbeda tampilan, berbeda jenis Hudo. Itu sesuai dengan apa yang sudah diutuskan oleh para leluhur kita, karena di Mataliba ini penemu pelaku Hudo yang pertama kali yang ditemu adat lali pakad itu adalah perempuan. Maka dari dulu sampai sekarang ini tetap dominannya yang memegang tampuk pimpinan Hudo atau lali itu adalah seorang perempuan yang sekarang ini Ibu Domlung. Itu yang dari perempuannya bersama dengan Ibu Silawang. Konon umumnya dalam kepercayaan masyarakat Dayak ada dua jenis bulan di dunia, yaitu dari hitungan mengikuti bulan langit yang membawa berkah atau disebut bulan baik yang dipercaya oleh masyarakat umat Telifa menuai hasil panen padi bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya ang kuat nawi. Kuat kawit buah abong dok daw, kawit buah abong dok bulan. Kuat kawit hidak, kawit maga, kawit matan daw. Iti hayan ku iti daho ku mangkalo, kaya suba kaya paran nayak nipong paran nayak batang. Ya te si usul kaag nipul, bara kaag baya. Alam ang nida din taman dayong hinantak na tulugan na saan kuy. Ika kre Buring hirim na may tingay hura aya hida tana tamay ku hida tana bayay ka kaubay ka tamay ka adat kalali hirang manawro hirang manawayan. Iti tubon pun kami jam patak buhay bete kami na malay bete kami na barang. Yay ka ni kreo tay pakan ka supog tay pakan ka ganap. Tamay bol tamay dang tamay jog tamay lakay ubay hinay tamay. Kalau alang kam kawit dog daw kalau alam kam kawit dog bulan ika hinay raw tamay ika namay adat alam di am ika namay adat alam batay pago batay hiyo alam mo ma alam mo kong ya ika tamay dang ka mangdang kan alam di am ika tamay bul ka nabul ka mutul kan alam batay pago batay hiyo nyihaw patay nyihaw sibang nuti ika tamay jok ika majok haba makam meh ka jok haba makam layang tikat lang di ak yaulah lim ka bara im jok lim ka tengah tagay im jok lim ka hidak maka
Paksen batong intan manalambang man buang halo ti man Jakarta ti em maso em nawit em jok hau materlibat malan na iti ya kay pasi ya kay perangga kami majang kala kerek tai ha tipang masa tipang maran lalang buah kawit dah jeliban buah kawit hirong buah kawit abun buah kawit jok buah kawit mentit dekat duan kawit jepit bulan bulet bulan nasan buluan banyak tapaluin ida nakan ida telik buat murah tai Sebelum para penari hudok ditampilkan, mereka terlebih dahulu menyantap nasi pitoh yang terbuat dari beras pudut atau ketan, sedangkan para tamu yang datang wajib menikmati sajian dari tuan rumah seperti makan nasi pitoh tersebut yang dibuat oleh masyarakat umat Telifa itu sendiri. Menjelaskan ada berbagai macam hudok yang ditampilkan dalam pesta panen tersebut, yaitu hudok Suhlake, hudok Tanjung Jatbalun, hudok Tanjung Lumran, hudok Suhlake, Lawong Kenlai, hudok Sudoh, Lawong Kirap, hudok Suhlake Inang Kita, hudok Punan, hudok Hong, hudok Hakai, hudok Apa, hudok Kawit, hudok Kenyah, hudok Ludang, dan hudok Apoy. Dia sangat mengharapkan pemerintah daerah bisa memperhatikan kesejahteraan adat umat Telifa dalam melestarikan seni budaya yang masih terbilang secara dalam ritual tersebut, sebab masyarakat setempat terus melestarikan budaya adat yang tak boleh ditampilkan sembarang tempat selain di wilayah tersebut. Jadi harapan kami dari lembaga adat ini sendiri, apapun yang sudah kami aturkan di dalam lembaga itu, itulah yang kami kira itu jalan yang terbaik untuk kita sama-sama melestarikan adat dan budaya kita ini. Masyarakat mengartikan dari ritual hudok untuk menjaga tanaman padi agar tetap subur hingga musim depan. Warga setempat sangat menghormati dan menjunjung tinggi budaya adat itu sendiri. Oleh sebab itu, budaya hudok terus dilestarikan hingga ke generasi berikutnya.
Namun, adat secara ritual dari adat Hudo tersebut hanya boleh ditampilkan oleh masyarakat Dayak Umateliva saat menyambut pesta panen padi di wilayah itu, sehingga tidak boleh ditampilkan di sembarang tempat. Jika ada yang melanggar, maka lembaga adat setempat menindak oknum atau warga dikenakan sanksi sesuai hukum adat Umateliva. Kisah dari kepercayaan sebuah legenda ini, masyarakat Umateliva tak pernah meninggalkan ritual Lalik Pakan Hudo di setiap tahunnya. Warga percaya dengan ritual adat itu dapat membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh keturunannya yang menghasilkan dari tanaman padi menuju hasil panen yang melimpah. Adat Mateliba ini tetap kita lestarikan sampai sekarang ini dan sampai anak cucu kita kemudian. Sedangkan tampilan Hudo di siang hari berbeda banyak tampilannya sesuai dengan utusan dari leluhur negeri Kayangan. Karena pemegang Lalik Pakan Hudo sejak dari zaman dahulu hingga saat ini adalah seorang perempuan yang diturunkan kepada dayung bernama Donglung dan Sinobang, sehingga ritual adat ini tidak pernah punah. Dilaksanakan oleh warga setempat, di sisi lain ada ritual yang sangat menarik perhatian sejumlah pecinta seni budaya daerah yang hanya untuk menyaksikan tampilan Hudo jauh berbeda dari tampilan Hudo di daerah lainnya, yaitu Hudo Kawit, di mana para penari Hudo ditampilkan oleh para pria dengan menggunakan kayu tegok, kemudian saling beradu kekuatan tarik-menarik sebuah pohon kayu atau disebut kawit sebesar batang paha sepanjang 12 meter dari sudut hulu hilir Amin Aya Umateliva. Masyarakat setempat untuk menentukan tanggal pelaksanaan Hudo Umateliva, para tetua adat dan kepala adat setempat Hendrikus Hibaupong bersama lembaga adat lainnya bersama-sama merumuskan dengan cara melihat posisi bulan gerhana.